Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Irwan Channel. Kita akan belajar bersama lagi ya. Kita akan belajar tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Kita akan mulai pembelajaran kelima. Anak-anak semuanya simak baik-baik video ini ya, supaya kalian memahami apa yang disampaikan Pak Irwan. Salam semangat dan sukses untuk kalian semuanya. Anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kelas 4, tema 6, subtema 1, pembelajaran kelima. Nah, tema 6 ini adalah tentang cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Kita lanjutkan anak-anak. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari dalam pembelajaran 5 ini, muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.6, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. KD 4.6, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Untuk muatan pelajaran SBDP, KD 3.2, mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. KD 4.2, menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Kemudian untuk muatan pelajaran PPKN, KD 1.3, mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. KD 2.3, bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. KD 3.3, menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.3, mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai, pertama, melalui kegiatan membaca dan mencermati puisi, siswa mampu menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi dengan tepat. 2. Melalui kegiatan membaca puisi sendiri, siswa mampu mengungkapkan makna yang terkandung dalam puisi secara lisan maupun tulisan dengan benar. 3. Melalui kegiatan mencermati syair lagu, siswa mengidentifikasi tempo dan tinggi rendahnya nada dalam lagu dengan benar. 4. Melalui kegiatan menyanyikan lagu, siswa menyesuaikan tempo dengan jenis lagu dengan tepat. 5. Melalui kegiatan mengamati gambar dan lingkungan sekitar, siswa mampu mengidentifikasi keragaman kegiatan dalam masyarakat dengan benar. Nah, anak-anak, ayo membaca. Di sini kalian disajikan sebuah puisi dengan judul Cita-citaku, karya Angelica. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati. Untuk mendapatkan apa yang ku inginkan, semua akan ku perjuangkan. Nah, puisi ini anak-anak, seperti sebelumnya, puisi itu memiliki ciri-ciri. Kita bisa lihat di bagian vokal akhir I, U, I, U. Ini rimanya silang, 1 dengan 3, 2 dengan 4. Kemudian ini U, A, ini juga silang. Dan ini I, A. Nah, ini 1 dengan 2 sama, kemudian 3 dan 4 sama. Lalu apa yang akan kita cermati dari puisi ini? Nah, kita akan mencermati makna dari puisi tersebut di tiap baitnya. Nah, apa isi bait ke-1 puisi tersebut? Nah, anak-anak, bait ke-1 itu 4 baris ini. Di atas ini adalah bait ke-1. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Nah, ini isi bait ke-1 ini adalah tentang
suara alat musik yang indah dan membuat si penulis puisi ini selalu senang dengan suara alat musik tersebut. Kemudian apa isi bait kedua puisi tersebut? Nah, di sini aku suka alat musik karena aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku menjadi pemain biola. Nah, di sini kesenangan si penulis terhadap alat musik itu membuat penulis itu memiliki cita-cita sebagai pemain biola. Jadi bait kedua isinya adalah tentang cita-cita si penulis untuk menjadi pemain biola. Selanjutnya, apa isi bait ketiga puisi tersebut? Nah, di sini langkah-langkahku jalani, semua cobaan kulewati untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, semua akan kuperjuangkan. Nah, penulis ini sudah melakukan segala upaya atau usaha melewati berbagai cobaan dan dia tidak pantang menyerah untuk memperjuangkan apa yang diinginkan atau apa yang dicita-citakan. Apa cita-cita yang disebutkan dalam puisi tersebut? Nah, di dalam puisi tersebut tadi di sini ada cita-citaku menjadi pemain biola. Jadi ini adalah cita-cita si penulis. Berilah judul lain yang sesuai dengan puisi tersebut. Nah, kamu bisa mengambil salah satu dari sini, memberi judul yang lain yang sesuai dengan puisi tersebut. Bisa juga menjadi pemain biola, bisa juga perjuanganku meraih cita-cita, bisa juga seperti itu. Jadi ambillah kata-kata yang ada dalam puisi tersebut untuk membuat judul puisi. Itu juga bisa dilakukan. Anak-anak, kita lanjutkan. Nah, di sini ada Aku Ingin Jadi Penerbang, lagu dan syair ciptaan A.T. Mahmud. Nah, di sini kamu nanti bisa mencari tahu. Nah, tugas kamu adalah mencari tahu, bisa dari internet atau YouTube, lagu Aku Ingin Jadi Penerbang ini. Nah, setelah itu kamu akan bisa menjawab ini. Apa judul lagu itu? Nah, ini mungkin bisa kamu jawab dengan melihat ini lirik dari lagu Aku Ingin Jadi Penerbang. Ini judulnya Aku Ingin Jadi Penerbang. Nah, tempo apakah yang digunakan untuk menyanyikan lagu tersebut? Nah, tempo ini bisa kamu jawab ketika nanti kamu sudah menemukan lagu itu. Kemudian tandailah kata-kata yang memiliki nada tinggi. Tentunya kalau kamu sudah dapat lagu itu baru bisa memberikan tanda nada tinggi. Kemudian tandailah kata-kata yang memiliki nada rendah. Nah, ini sengaja Pak Irwan tidak munculkan agar kalian berusaha untuk mencari sendiri sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Silahkan untuk dicari ya anak-anak agar kalian dapat menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti jawaban-jawaban tersebut bisa kamu kirimkan ke Pak Irwan. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Nah, di sini ada puisi lagi anak-anak. Potongan puisi. Di sini, kemudian di sini ada puisi. Nah, di sini aku memandang bintang bertaburan, betapa indah kerlip bintang di tengah langit malam. Ingin kulukis indahnya pemandangan malam pada kertas gambarku. Nah, di sini isi bait puisi di atas adalah, nah di sini menceritakan apa? Nah, menceritakan tentang keindahan kerlap-kerlip bintang di malam hari. Jadi sehingga membuat si penulis itu ingin membuat gambar di bukunya. Jadi
di sini adalah perasaan penulis ketika melihat indahnya kerlip bintang di malam hari. Nah, isi puisi tersebut. Untuk puisi yang kedua anak-anak, ini judulnya Menari Kupu-Kupu karya Aisy Asmana Dia. Gadis kecil berselendang warna-warni dengan bibir yang mungil menari-nari, parasmu nan ayu, jemari lentikmu mendayu, ikuti irama kupu-kupu yang menari-nari indah di tepian panggung, tepuk tangan pun terdengar meriah. Isi bait puisi tersebut adalah, nah anak-anak, di sini diceritakan bahwa ada seorang gadis kecil yang memiliki paras ayu dan gerakan jari yang lentik, nah, dengan irama yang bagus dan menari indah. Jadi di sini diceritakan ada seorang gadis kecil yang menari dengan indahnya sesuai dengan irama. Jadi anak-anak, kamu bisa menggabung-gabungkan kata-kata yang ada di sini. Tidak kita tulis semua, tapi kita rangkum jadi satu. Gadis kecil, kemudian menari, kemudian mengikuti irama, dan hasil tariannya indah. Atau gadis kecil menari dengan indah sesuai dengan irama. Nah, begitulah kira-kira anak-anak dalam menentukan makna puisi anak. Tetapi nanti akan berbeda lagi ketika kamu menemukan puisi yang bukan puisi anak. Nah, karena nanti kalau puisi anak biasanya tidak terlalu banyak kata kias. Jadi di sini umumnya untuk puisi anak itu lebih banyak bermakna denotatif atau makna-makna sebenarnya, hanya bermain pada pemilihan kata atau diksi yang indah. Sedangkan nanti kalau kalian sudah SMP, SMA atau mahasiswa, nanti puisi yang akan kalian temui lebih banyak bermakna kias. Jadi puisi itu hanya sebuah analogi atau pembanding, dan bahkan maknanya bukan makna sebenarnya. Tapi itu nanti anak-anak, sekarang maknanya seperti ini tadi, kita ambil kata-kata yang ada dalam puisi tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak, hai Siti, kamu mahir sekali memaknai puisi-puisi tadi. Apa yang kamu lakukan sehingga kamu dapat dengan cepat mengartikan puisi tersebut? Apakah kamu Hai Siti, kamu mahir sekali memaknai puisi-puisi tadi. Apa yang kamu lakukan sehingga kamu dapat dengan cepat mengartikan puisi tersebut? Apakah kamu kelak ingin menjadi penulis? Terima kasih Benny, aku hanya senang membaca saja. Dengan membaca, aku terlatih untuk mengerti isi bacaanku. Aku juga senang membaca puisi, tetapi aku ingin menjadi seorang ilmuwan. Nah, ini tadi ada percakapan antara Benny dengan Siti, di mana Benny kagum dengan Siti yang mahir dalam mengartikan atau memaknai puisi. Nah, Siti menjawab bahwa dia sering membaca. Nah, anak-anak, dengan membaca maka akan menambah pengetahuan kalian. Kalian bisa membuka ilmu pengetahuan yang sangat luas. Nah, ada orang yang mengatakan membaca adalah membuka jendela dunia. Dengan membaca, maka kamu seolah-olah mampu mengetahui apa yang ada di dunia ini. Kamu bisa tahu yang ada di daerah yang sangat jauh sana dengan membaca. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada kegemaran anak-anak.
Nah, yang pertama, Dayu gemar menari. Ia bercita-cita menjadi pelukis. 2. Lani gemar menyanyi. Ia bercita-cita menjadi ahli komputer. Kemudian 3. Siti gemar membaca. Ia bercita-cita menjadi ilmuwan. Udin gemar melukis. Ia bercita-cita menjadi guru. Beni gemar berolahraga. Ia bercita-cita menjadi pemain bulu tangkis. Nah, dari gambar ini tadi, kamu bisa menemukan kegemaran yang dapat membantu meraih cita-cita. Kira-kira siapa ya yang kegemarannya dapat membantu meraih cita-citanya? Iya, kegemaran Siti dan kegemaran Beni. Nomor 3 dan nomor 5. Nah, kegemaran Siti yang membaca ini akan membuat Siti semakin pandai. Siti akan berpengetahuan yang luas, sehingga cita-citanya menjadi ilmuwan akan lebih mudah untuk dicapai. Kemudian kegemaran Beni dalam berolahraga membuat badan Beni semakin kuat. Beni juga akan semakin tangkas. Maka cita-cita Beni untuk menjadi pemain bulu tangkis juga dengan lebih mudah tercapai. Lalu bagaimana dengan Dayu, Lani, dan Udin? Nah, kegemaran Dayu menari ini tidak ada hubungannya dengan cita-cita menjadi seorang pelukis. Nah, jika ingin menjadi pelukis, kegemaran yang dapat membantunya adalah dia gemar melukis. Nah, di sini gemar menari. Jadi tidak ada hubungannya. Kegemaran Lani yang menyanyi ini juga tidak berkaitan dengan menjadi ahli komputer. Nah, jika Lani menyanyi itu hanya untuk menghibur diri saja. Kemudian Udin yang gemar melukis bercita-cita menjadi guru. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu memiliki kaitan. Namun Udin juga bisa menerapkan ilmu yang dia dapat dari kegemaran melukisnya kepada anak muridnya, meskipun tidak semua pelajaran yang ada di sekolah itu ada melukisnya. Jadi bisa diterapkan di muatan pelajaran tertentu. Nah, begitu anak-anak. Nah, kita sudah sampai di refleksi pembelajaran. Nah, kira-kira apa yang sudah kita pelajari ini tadi? Nah, makna puisi. Nah, kita sudah mempelajari tentang makna puisi. Jadi setiap puisi tadi memiliki makna. Untuk puisi anak umumnya masih bermakna sebenarnya, sehingga kamu bisa mengambil kata-kata yang ada di dalam puisi tersebut untuk menemukan makna atau arti puisi. Kemudian kita juga sudah mencoba untuk mengetahui nada tinggi dan nada rendah. Nah, ini adalah tugas kalian untuk menemukan nada tinggi dan nada rendah yang ada di lagu Aku Ingin Jadi Penerbang. Kemudian ketiga yang kita pelajari adalah kegemaran individu. Kegemaran individu yang mendukung seseorang untuk meraih cita-citanya. Nah, tadi ada kegemaran Siti dan Beni yang mampu membantu mereka dalam mencapai cita-cita. Jadi anak-anak, kalian harus rajin belajar. Belajarlah dengan tekun ya.
Tetap semangat meskipun melalui pembelajaran online. Salam sukses untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Sampai jumpa ya di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.